A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton channel YouTube HRTI, kembali lagi kita dalam video sharing seputar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu dan dalam melangkah amal-amal kebaikan. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini mungkin kita tidak akan membahas ilmu yang spesifik seperti kemarin kita tadabbur atau tafsir ataupun mengenai tentang fikih. Tapi pada kali ini kita cukup mengingat kembali dan merenung kembali tentang teman-teman kita, saudara kita, dan kita berduka dan ikut bersedih dengan keadaan kondisi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Gaza dan Palestina. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah narasi yang saling bertempur riuh tentang Palestina, maka banyaklah kita sebutkan lagi doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan anugerahi kami kemampuan untuk mengikutinya. Sedih rasanya teman-teman, ketika ada seorang khatib yang mengatakan bahwa Palestina biarlah urusan Palestina karena ini hanyalah masalah politik semata. Dan kecewa rasanya ketika mendengar seseorang yang punya kapasitas untuk cerdaskan umat, tapi ia berkata bahwa Zionis berhak duduk di Gaza. Terkadang saya mengkeringkan dahi ketika beberapa akun-akun dakwah mengatakan Qubatus Sakhroh itu buatan Yahudi, dan yang lain lagi mengatakan bahwa pejuang Palestina itu buatan Zionis. Na'udzubillah, subhanallah. Sementara itu, musuh di luar sana begitu luasa membunuh 7.000 lebih saudara kita, dan dunia Islam malah sibuk berdebat tentang akan hal itu. Ada orang yang tahu mana kebenaran, tapi ia gagap menyampaikan. Ada yang merasa mengikuti kebenaran, ternyata yang ia yakini itu adalah kesalahan fatal. Pemandangan itu masih terjadi di hari ini, teman-teman. Pantaslah seorang guru pernah berkata, Al-Aqsa dijajah dulu secara pemikiran sebelum militer. Kita tidak bergerak karena kita ragu-ragu dan tanpa ilmu. Keraguan itu bukannya membuat kita belajar dan mencari ilmu, malah pasrah dan merasa nyaman dalam dekapan kejahilan kita. Al-Aqsa dijajah dulu secara pemikiran sebelum militer, maka untuk membebaskannya ilmuilah, kata guru. Agar kita tahu bahwa Palestina adalah negeri Anbiya, negerinya para nabi. Latar pejuang dari berbagai zaman yang berpusat di Al-Aqsa, hingga Ibnu Umar berkata, ia dibangun oleh para nabi, dijadikan tempat mukimnya para nabi. Bukan sekedar masalah politik lokal dan rebutan tanah, teman-teman. Agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Aqsa digandengkan dengan Masjidil Haram dalam bentangan Al-Quran yang mulia itu. Agar kita tahu bahwa bahkan sebelum wafatnya Rasulullah SAW perintahkan ribuan sahabat untuk berangkat menuju Syam demi membebaskan tanah Isra Mi'raj dan bersahaja itu. Dan agar kita tahu bahwa jalan membebaskan Al-Aqsa adalah visi sang Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan Al-Faruq, dan jalan kesatrianya Khalid bin Walid. Nama-nama itu, teman-teman, adalah bintang generasi terbaik yang tinggalnya di Madinah ketika itu. Namun, dari Madinah, mereka rela membelah jarak agar melihat Al-Aqsa itu merdeka. Dan teman-teman, penonton yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, jika
penonton merasa, teman-teman merasa, kamu merasa suara kamu di media sosial tidak bermakna untuk Palestina, maka kamu salah. Bayangkan ketika seorang pejuang di sana lelah, lalu ia berniat mundur dan menyerah. Tapi ia melihat di handphone dia, di gawai dan berita lokalnya bahwa dunia Islam mendukung perjuangannya. Itulah nafas barunya. Hashtag, tweet, caption, story Instagram. Meskipun kita bukan influencer dan berjuta followers, tapi jika kita lakukan bersama-sama, ia akan jadi gelombang yang membuat dunia sadar dari sihir media Zionis, teman-teman. Perasaanmu bahwa suaramu tak akan didengar adalah harapan musuh. Salah satu faktanya Zionis adalah anggaran besar mereka itu untuk media. Selain untuk menutup yang terjadi di Palestina, mereka ingin perjuangan bebaskan Al-Aqsa ini hilang dalam pikiran bangsa Arab serta umat Islam. Bukti nyatanya sekarang bisa kita saksikan, teman-teman. Dan diamnya teman-teman, pesimisnya punya saham buat keberhasilan mereka. Namun perhatikan apa yang teman-teman bagikan, konfirmasi lebih dulu sebelum disebarkan gitu. Suarakan dengan ilmu, perhatikan referensi, sumber gambar dan video yang teman-teman bagikan. Dan usahakan jangan blunder. Ini sangat-sangat fatal. Dan teman-teman yang fokus pada edukasi yang produktif, bukan debat kusir apalagi menyebar hoax. Berizahlah teman-teman. Maka jangan lupa juga kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina dalam setiap sujud kita, dalam setiap sholat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.